Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan memberikan contoh sholat sunnah, yaitu sholat sunnah yang dapat dilakukan secara berjamaah, yaitu yang pertama sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, sholat Tarawih, dan juga sholat istisqa. Kemudian sholat sunnah munfarid, contohnya adalah sholat tahajud, sholat istikharah, sholat sunnah rawatib, dan juga sholat tahiyatul masjid. Kemudian contoh sholat yang dapat dilakukan secara berjamaah maupun munfarid antara lain, yang pertama sholat sunnah tarawih, sholat sunnah witir, sholat duha, sholat tahajud, dan juga sholat tasbih. Itulah beberapa contoh dari sholat sunnah, baik itu yang dilakukan secara berjamaah, secara munfarid, maupun dapat dilakukan berjamaah maupun munfarid. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai sholat munfarid. Sholat munfarid adalah sholat yang dilaksanakan secara sendiri, baik dia sholat fardu maupun sholat sunnah. Jadi sholat munfarid ini adalah sholat yang dilaksanakan dengan sendirian, dan sholat berjamaah adalah sholat yang merujuk pada aktivitas sholat yang dilaksanakan secara bersama-sama. Sholat ini dilaksanakan paling minimal 2 orang, di mana yang satu orang menjadi imam dan satu lagi jadi makmum. Maka dengan yang 2 orang ini ada, maka akan terjadi yang namanya maka akan sah yang namanya sholat berjamaah. Itu sekian yang maksud saya sampaikan. Allahumma billahi wa bihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Sulistia Silaen. Nah, jadi adik-adik, di sini saya akan menjelaskan tentang sholat sunnah munfarid. Nah, jadi sholat sunnah munfarid itu adalah sholat yang dilakukan secara sendiri. Adapun contoh dari sholat sunnah munfarid yaitu sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha, kemudian ada juga sholat sunnah rawatib dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang sholat sunnah duha. Nah, jadi sholat sunnah duha itu adalah sholat yang dilakukan ketika waktu duha atau waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta. Nah, kira-kira pukul 7 pagi hingga waktu zuhur. Nah, jumlah rakaat sholat duha ini minimal 2 rakaat dan paling banyak itu maksimalnya 12 rakaat. Nah, yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang sholat sunat tahajud. Nah, jadi, sholat sunat tahajud itu adalah sholat yang dilakukan di malam hari. Sholat sunat tahajud ini adalah termasuk sholat sunnah muakkad yang dilakukan pada malam hari atau sepertiga malam setelah tidur. Nah, sholat sunnah tahajud ini dikerjakan minimal 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terhingga. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat sunat tahajud itu sebanyak 11 rakaat
yaitu dengan 8 rakaat sholat tahajud dan 3 rakaatnya sholat witir. Nah, yang ketiga, kakak akan menjelaskan tentang sholat sunnah rawatib. Jadi adik-adik, sholat sunnah rawatib itu adalah sholat yang dilakukan setelah atau dan juga sebelum sholat wajib, seperti sholat sunnah sebelum isya dan sesudah isya, itu juga zuhur, asar, maghrib, dan subuh. Namun tidak semua sholat sunnah rawatib bisa dilakukan sebelum dan setelah sholat wajib, seperti pada waktu maghrib. Di waktu maghrib tidak ada sholat rawatib sebelum maghrib, adanya hanya setelah maghrib, seperti itu. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bulan Hasibuan. Di sini saya dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang sholat berjamaah ataupun munfarid. Yang pertama, sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilakukan khusus hanya pada bulan Ramadan. Yang kedua, sholat tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan oleh seorang muslim ketika orang tersebut memasuki masjid dan belum duduk. Yang C, sholat istikharah. Sholat istikharah ini adalah sholat sunnah yang dilakukan oleh diri pribadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.